Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, semoga kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkesempatan lagi dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Allah berikan, kita bisa hadir berkumpul bersama-sama kembali mengikuti pengajian di Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ingin menyimak yaitu halaman 206 ya. Coba sebelumnya 205. Lihat 205. Jadi ini saudara-saudara menjelaskan tentang rukun-rukun haji ya. Memang kalau dibaca yang di bawah nih keterangan lebih dalam lagi cukup panjang begitu. Maka saya berinisiatif untuk menerangkan yang pokok-pokok saja ya. Jadi di halaman 204, 205, 206 ini menerangkan tentang rukun-rukun haji, pokok-pokok haji. Yang kalau nggak dikerjakan, ya hajinya yang nggak sah. Dan dia nggak bisa diganti dengan dam begitu, dengan denda. Nah itu yang pertama ya, wa arkanuhu itu yang di halaman 204, rukun daripada haji yang pertama ihram ya, niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua wukufun bi Arafah. Wukuf di Arafah artinya berada di tanah Arafah ya, tanah Arafah itu udah ditentukan di sana. Di sana kita camping atau berkemah ya. Yang penting nih ibadah Arafah yaitu ibadah diri kita, tubuh kita ada di tanah Arafah begitu. Nah itu waktunya baina zawalin wa fajrin nahrin. Waktunya yaitu di antara zohor, zawal ini tergelincir bergeser matahari sampai subuh, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah orang-orang lagi puasa sunat itu hari ke-9, besoknya lebaran itu. Nah orang-orang yang haji berada di tanah Arafah itu waktu Arafah yaitu dari zawal, dari bergesernya matahari atau lohor, waktunya memanjang sampai subuh hari ke-10 ya, hari mau lebaran Idul Adha ya. Kemudian di halaman 205 itu diterangkan lagi rukun haji yang selanjutnya, berarti yang ketiga wa tawafu ifadatin, tawaf ifadah, tawaf rukun ini ya, tawaf rukun yang udah haji ini ya langsung nih nyambung. Tawaf itu kan macam-macam, ada tawaf kudum, ada tawaf sunat, ada tawaf rukun, ini tawaf ifadah ini ya. Nah ini tawaf saudara-saudara ya, ada beberapa syarat nanti itu. Syarat tawaf itu ya, nanti akan diterangkan itu ya. Kemudian selain tawaf rukun haji selanjutnya wasa'yun sab'an, bersa'i 7 kali ya, menempuh jarak dari Sofa dan Marwah, entah dari Marwah ke Sofa lagi begitu ya. Nah itu rukun haji. Kemudian di halaman 206 di halaman 206 wa idzalatu sya'rin, yaitu cukur, istilahnya cukur.
baik cukur pendek atau cukur abisin. Ya, botakin. Sunat memang bagi laki-laki abisin aja, bagi perempuan sebaliknya. Kalau perempuan dihabisin itu makruh, ya, laki dihabisin bagus begitu. Walaupun mau dipendekin aja paling kurang 3 lembar. Itu rukun haji itu. Biasanya ketika kita berada di Mina, ya. Jadi dari Arafah menuju ke Musdalifah, menuju ke Mina, di Mina melontar jumrah Aqobah 7 kali, cukur dah. Nah itu cukurnya tuh rukun. Tadi berada di Musdalifah itu wajib haji, berada di Mina wajib haji begitu ya. Tapi melontarnya juga wajib haji, yang rukun cukur ya. Kemudian rukun dari haji selanjutnya watartibun, tartib alias berurutan, yang bisa diurut itu wajib diurut ya. Seperti ini diterangkan ya, seperti diterangkan di sini niat kan pertama kali memang ya. Terus nomor 2 mesti wukuf, mesti itu berurutan, nggak mungkin dong wukuf dulu baru niat, disungsang ya. Niat dulu baru wukuf begitu, nanti dan seterusnya itu dah. Itu namanya tartib. Kemudian masih di atas, saya baca di atas saja, di bawah terlalu banyak ini. Wala tujbaru bidamin. Nah ini yang perlu diketahui nih. Wala tujbaru bidamin. Artinya rukun-rukun tersebut tidak bisa diganti kalau ditinggalkan dengan dam, dengan denda. Jadi rukun itu nggak bisa diganti. Kalau yang wajib bisa diganti dan hajinya sah. Inilah di dalam istilah haji dibedakan antara rukun dan wajib. Dalam istilah sholat, puasa, rukun, wajib sama aja, nggak dibedain. Ya, rukun, wajib sama aja. Cuma di dalam haji doang dibedain. Kalau rukun tidak boleh tidak, mesti dikerjain. Yang bersangkutan langsung, nggak bisa diganti-gantiin, nggak bisa diwakilin begitu. Kalau nggak dikerjain, ya nggak dianggap haji, rukunnya nggak ada. Ya, misalnya wukuf di Arafah, dia nggak ada waktu wukuf di Arafah, di jalan-jalan, ya udahlah, nggak ada haji bagi dia, begitu ya. Itu contoh bahwa rukun-rukun haji nggak bisa ditujbaru, diganti bidamin dengan denda. Ya. Jadi mesti dilaksanakan orang yang bersangkutan. Begitu. Kemudian selanjutnya itu masih di atas wa ghairu wukufin arkanun li umratin, dan selain wukuf adalah rukun buat umroh. Selain wukuf, tadi kan rukun-rukun haji ada niat, ada wukuf, ya, ada tawaf ifadah, ya, ada sa'i, ada cukur, yang keenam tertib begitu. Dibuangin atu wukufnya, jadilah dia umroh. Jadi umroh itu nggak pakai wukuf, yang lain sama udah. Kalau tadi niat haji ya sekarang paling niat umroh. Ya, kalau tadi wukuf, nah di umroh nggak ada. Begitu. Kemudian kalau haji tadi ada tawaf, di umroh juga ada tawaf. Di haji ada sa'i, di umroh juga ada sa'i. Di haji ada cukur, di umroh juga ada cukur. Cuman atu yang beda, rukun haji sama rukun umroh. Yang beda cuman atu, yaitu wukuf di Arafah. Ini yang disebut wa ghairu wukufin arkanun li umratin. Selain wukuf adalah rukun-rukun umroh katanya. Ya. Ada istilah saudara-saudara di dalam Al-Quran itu hajjul akbar. Hajjul akbar itu haji, begitu. Jadi kalau haji kecil, ya umrah. Jadi umrah itu haji kecil. Haji yang pakai wukuf itu haji besar. Emang ada istilah dari mulut ke mulut itu namanya haji akbar bila mana wukufnya hari Jumat. Ya, itu sih tambahan lagi, lain lagi itu dah. Cuman istilah Al-Quran ada tuh hajjul akbar, itu artinya haji. Berarti kalau hajjul akbar artinya haji, berarti yang kecil adalah umroh. Karena beda satu doang.
Ya betul, memang ada beda yang lain seperti nginep, seperti melontar, itu kan wajib haji bukan rukun. Kita ngomong nih rukun haji ame rukun umroh, beda cuman atu yaitu wukuf ya. Nah sekarang wasyartut tawab, syarat tawab, ini yang penting ini. Lagi tawab, supaya tawabnya sah harus dipenuhi syaratnya. Coba lihat di bawah itu. Di bawah itu ada kalimat dalam buka kurung tutup kurung wasyartut tawab. Syarat-syarat tawab ya. Bi anwaihi, dengan macam-macam tawab. Tawab apa aja? Mau tawab rukun, mau tawab kudum, mau tawab sunat begitu. Ya, mau tawab umroh. Nah, itu syarat-syarat tawab tis'atun tuh, ada 9 itu. Yang pertama al-awwalu tuhrun, suci, anil hadasil asghar wal akbar, dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dan suci dari najis. Begitu, wa anin najis, percis seperti sholat udah. Maka ada hadis itu at-tawafu kas-shalah atau kama qala Rasulullah SAW. Tawaf itu seperti sembahyang. Ya, kalau sembahyang mesti berwudu, ya, mesti suci dari hadas kecil, dari hadas besar, dan mesti suci dari najis. Maka tawaf juga begitu. Ya. Maka dikatakan ini wa anin najisi fi thawbihi wa badanihi wa makanihi. Dan suci badannya ini dari najis ya, dan suci pakaiannya dari najis, dan suci tempat tawafnya wa makanihi ya. Jadi dikatakan di sini wa anin najisi, suci dari najis fi thawbihi pada pakaiannya, wa badanihi pada badannya, wa makanihi pada tempatnya. Kayak sholat, percis nggak beda itu. Sholat kan harus suci pakaiannya, suci badannya, suci tempat sholatnya. Wa minal hadatsil haid, bagi perempuan ya harus bersih, harus suci dari hadas haid. Ya. Yang repot ini perempuan. Ya, misalnya ente bawa istri bikin haji, kemudian waktu tawaf ifadah dia datang haid. Ini yang repot. Kalau nggak salah sih ada tuh suntik anti haid begitu kali. Ya nggak apa-apa sih. Demi biar nih perempuan menjalankan ibadah hajinya lancar, anggaplah dia haid, yang lain udah dikerjain. Memang wukuf di Arafah lagi haid nggak ngapain-ngapain, nggak disyaratin. Wukuf di Arafah nggak mesti suci. Ya, lagi haid perempuan nggak apa-apa di Arafah. Di Musdalifah lagi haid nggak apa-apa. Niat pun tadi nggak apa-apa. Ya, niat lagi haid nggak ada masalah, tetap sah jalan. Wukuf lagi haid tetap jalan. Kemudian apa yang lain itu? Ya ada wukuf, ada apa ini di Musdalifah nginep, ada di Mina, ada melontar, ada cukur, dalam keadaan haid bebas. Cuman satu aja ini yang harus suci ini, yaitu tawaf, itu yang repot. Ya. Mazhab Syafi'i agak repot tuh dia. Jadi mazhab Syafi'i itu agak repot supaya nih perempuan bebas. Ya, kan ada istilah tahallul awal, ada tahallul tani ya, tahallul pertama, tahallul kedua. Tahallul pertama bebas tuh berpakaian, bebas cukur rambut, pakai minyak wangi, bebas. Cuman nggak bebas berhubungan badan. Itu. Baru setelah tahallul kedua bebas semuanya. Tahallul kedua ini ditentukan dengan tawaf ifadah. Kalau ini perempuan dalam keadaan haid, dia nggak boleh tawaf ifadah karena lagi haid begitu. Ada cara mazhab Syafi'i jalan keluarnya. Jadi dia pulang aja. Cuman katanya ketika udah 2 marhalah dari Mekah, anggaplah di Jeddah. Ya, nanti dia bayar dam begitu. Ya, dibayar dam, nah, langsung pulanglah ke Indonesia. Cuman masih tetap utang. Apa utangnya? Tawaf. Tuh repot itu. Nanti kalau ada duit datang lagi. Ngapain? Tawaf doang. Habis tawaf udah selesai. Ini yang repot ini. Emang gampang banget bolak-balik. Kadang-kadang duit aja ada belum tentu bisa balik.
Bagi duit nggak ada. Ini repot nih mazhab Syafi'i ini. Ada mazhab Imam Ahmad ini yang gampang. Jadi perempuan yang lagi haid, dia istilahnya mandilah buru-buru. Sekarang kan enak tuh pakai celana apa namanya itu dah. Ya itulah untuk menjaga itu supaya nggak ngocor begitu ya kan. Dimandi, ditawaf ifadah begitu. Ntar dipotong kambing, bayar dam, udah. Pulang udah nggak balik lagi, selesai. Kalau tadi Imam Syafi'i digantung, ya, tawafnya nggak usah, pulang aja langsung. Cuman bayar denda begitu. Itu agak repot, emang bolak-balik gampang begitu ya. Udah ngikutin mazhab Imam Ahmad itu. Dia berpendapat orang perempuan yang lagi haid, soalnya kan mau berangkat, besok mau berangkat, gimana lagi? Suaminya udah diaturkan itu jadwal penerbangan. Ya, misalnya 2 hari lagi berangkat, ini masih nungguin selesai, kayaknya belum selesai nih 2 hari lagi. Ya udah tawaf ifadah, habisin kerjaan haji walaupun lagi Cuman dia ntar bayar denda yang namanya kambing, lah itu pulang udah selesai. Ya, nggak ada masalah itu dah. Ya. Itu saudara-saudara jalan keluarnya. Kalau ini nih yang mazhab Syafi'i ini agak repot sedikit begitu. Baik, kita lompat. Tadi kan syarat pertama untuk tawaf suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis. Bagaimana yang haid tadi udah dijelaskan. Nah sekarang tuh di bawahnya wathani. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua di dalam melaksanakan tawaf. Ini tawaf baik tawaf sunat ke, tawaf wajib ke, tawaf rukun istilahnya. Tetap ini syarat-syarat ini tetap dipakai. Kayak sembahyang. Syarat sembahyang suci dari hadas kecil, hadas besar. Badannya suci, kainnya, tempat sembahyangnya, sejadahnya suci dari najis. Syarat selanjutnya ngadap kiblat. Kan begitu. Syarat selanjutnya ngadap kiblat. Syarat selanjutnya menutup aurat. Itu kan syarat-syarat sembahyang. Mau sembahyang wajib ke zuhur, isya. Mau sembahyang sunat ke? Emang boleh sembahyang sunat nggak pakai wudu? Emang boleh sembahyang sunat pakai celana pendek aja? Begitu caranya tuh. Jadi syarat ini berlaku ketika melaksanakan yang wajib dan berlaku ketika melaksanakan yang sunat. Tawaf begitu juga. Mau tawaf rukun ke, mau tawaf sunat ke, tetap berlaku ini. Ya, tadi suci. Ya, dari hadas kecil, hadas besar, dan dari najis. Yang kedua ini wathani satrun lil aurah as-sabiqah fis shalah tuh. Artinya nutup aurat yang telah lalu dijelaskan di dalam membahas tentang sholat. Sama aja. Ya, sholat menutup aurat. Tawaf juga menutup aurat. Ma'al kudrah katanya. Artinya dia ada kemampuan untuk menutup aurat, ada pakaiannya lah begitu. Ya. Kemudian ya itu saudara-saudara tentang syarat kedua itu. Ininya saya nggak baca. Kemudian di halaman 207 watsalits yang ketiga syaratnya. Yang ketiga, jadi yang pertama, yang kedua nutup aurat lagi tawaf. Yang ketiga watsalits niyatuhu. Halaman 27 ini, 207. Ya, buka kurung itu wau watsalitsu niyatuhu. Yang ketiga tawaf itu syaratnya niat. Tapi itu syarat tawaf pakai niat kalau tawaf yang enggak berhubungan dengan rukun. Kalau tawaf yang berhubungan dengan rukun seperti tawaf rukun haji, tawaf sebagai rukun itu dia niatnya udah dari pertama tadi tuh nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Maka tawafnya nggak perlu niat lagi. Nawaitul hajja, niat haji di pertama kali. Ntar waktu tawaf nggak perlu nih. Ini yang perlu niat tawaf sunat. Ya, tawaf sunat misalnya ente udah datang ke Mekah, ke Madinah sebelumnya udah di Mekah nungguin wukuf. Wukuf kira-kira 2 minggu lagi. Masih lama itu. Paling kita ya bolak-balik dari apartemen, dari tempat tinggal ke Masjidil Haram, bolak-balik aja begitu, ibadah aja udah. Nah, kadang-kadang kita pengen tawaf doang. Itu namanya tawaf sunat itu, tawaf doang. Enggak berhubungan dengan umroh.
nggak berhubungan dengan haji, tawaf aja. Ya, nah itu perlu niat itu. Ya, jadi niat tawaf sunat, begitu. Niatnya tawaf sunat. Nih wasalis niyatuhu ay at-tawaf inistaqalla. Bila mana ini tawaf berdiri sendiri, ya. Artinya tawaf ini bukan bagian dari tawaf umroh, tawaf ini bukan bagian dari tawaf haji, tapi tawaf sendiri dalam arti tawaf sunat. Nah itu pakai niat. Ya. Selesai. Kemudian di bawahnya lagi warabi, rukun syarat yang keempat dari tawaf bad'uhu bil hajaril aswad muhadhiyan lahu. Ya. Dimulai dari hajar aswad. Istilahnya mulain start. Ya, kayak balap itu kan ada startnya, ada finishnya begitu. Jadi mulainya dari hajar aswad, berakhir satu kali putaran di situ juga. Ya, mulainya dari hajar aswad, berakhir di hajar aswad. Ya, jadi nggak mesti dekat pojok. Itu kan hajar aswad kan nempel di pojok Ka'bah. Anggap ini ya, meja ini Ka'bah begitu. Jadi hajar aswad nempel di siku, di pojokan, nempel di sini. Jadi mulai di sini bisa, dari sono bisa, dari sono bisa. Yang penting kan lempengannya. Yang penting lempengannya. Jadi mulai dari hajar aswad, berakhir di hajar aswad, dihitung satu. Ntar muter lagi sampai situ 2, begitu terusnya. Dibutuhkan 7. Ya. Itu ar-rabi, syarat yang keempat. Bad'uhu bil hajaril aswad muhadhiyan lahu, artinya ini ya sejajar kita mulainya itu ya, muhadhiyan lahu bi badanihi, jadi tubuh kita ini sejajar dengan hajar. Jangan mulai dari depan, nggak kehitung. Mulai dari depan nggak kehitung tawafnya. Anggap nih hajar aswad di pojok ini, kita mulai dari sini, muter begitu, ini nggak kehitung, udah nggak kehitung. Nah, ntar yang selanjutnya dari sini terus, nah itu baru kehitung. Jadi mulailah dari hajar aswad. Ya. Terus yang kelima di bawah, wal khamis, ja'lul bait an yasarihi, menjadikan Ka'bah sebelah kirinya. Nih, jadi Ka'bah sebelah kiri kita. Kita nggak bisa ngadepin Ka'bah tawaf begitu, jalannya begini. Jadi jalannya begini nih. Ini kelingking ini kiri, ya di sini Ka'bah. Jadi Ka'bah selalu sebelah kiri. Kalau nengok nggak ada masalah, nengok doang. Yang nggak boleh badan-badannya ngadep Ka'bah begini, itu nggak dihitung. Misalnya ada orang ya tawaf begitu, di tawaf biasa deh nih, selalu Ka'bah di sebelah kiri, sebelah kiri. Mungkin dia pergi mana kali, dia pengen ngelihat Ka'bah, dia berhenti dulu begitu, dia begini. Berarti ngadepin. Nah itu tuh seukuran segitu nggak sah. Ya ukuran ya 2 jengkal 3 jengkal, maka ntar mundur dikit, jalan lagi terusin, terus begitu. Selalu Ka'bah di sebelah kiri, itu patokannya begitu. Ya, patokannya sebelah kiri. Kalau badannya tetap mengkiri, Ka'bah sebelah kiri badannya, cuman muka doang nengok nggak ada masalah. Kayak ente sembahyang kan ngadep kiblat. Iya, nengok dikit begitu, anggap kiblat di sono, begini. Nggak ngapa-ngapain, nggak batal, paling makruh. Lagi sembahyang begitu, nengok kiri, nengok kanan, begitu. Ya, di ngelirik sono, ngelirik kemari, belum batal. Cuman makruh. Nah tadi orang lagi tawaf begitu juga, dia nengok ngelihat Ka'bah begitu, sambil ngelihat Ka'bah, sambil muter begitu, lihat Ka'bah misalnya, nggak ada masalah sih. Ya. Yang repot kalau dia berubah badannya. Kayak sembahyang juga, kalau berubah badan kita ke kanan sedikit, udah batal. Karena udah menyalahi syarat sembahyang menghadap kiblat, yang wajib menghadap nih badannya ini. Bukan muka, cuman muka sunat begitu. Ya. Begitu. Nah ini juga demikian. Ja'lul bait an yasarihi. Ya. Kemudian itu baris itu juga tadi wal khamis, cuma ini nggak buka kurung ini. Jadi ini wal khamis ja'lul bait an yasarihi maron tilqa'a wajhihi,
menjadikan Ka'bah sebelah kirinya dengan ya melewati Ka'bah itu dengan berjalan ke depan begitulah. Maron tilqa'a wajhi. Jadi menjadikan Ka'bah sebelah kiri dengan menjadikan arah jalannya ke depan, arah jalannya ke depan. Maka tuh nggak boleh mundur. Walaupun Ka'bah di sebelah kiriin, bukan sebelah kiri kalau mundur, sebelah kanan nggak bisa itu. Jadi undur-undur lah, nggak bisa. Ya. Jadi harus selalu Ka'bah sebelah kiri. Ya. Menuju jalannya ke depan. Itu maksud tilqa wajhi. Wasadis yang keenam, syarat tawaf ayyakuna ta'ib kharijan bikulli badanihi wa thawbihi anil bait. Syarat yang keenam, orang yang bertawaf keluar tubuhnya, keluar pakaiannya dari Ka'bah. Maksudnya itu orang tawaf berada di luar Ka'bah, nggak bisa tawaf di dalam. Lagi emang nggak bisa masuk dalam Ka'bah. Cuman ada masalah sedikit. Ada tuh bagian Ka'bah ya keluar. Kalau kita bikin rumah kan pakai pondasi itu dah. Anggap pondasinya lebar. Ya, lebarnya ya 0,5 meter begitu. Lebarnya 0,5 meter. Pondasi batu kali. Lebarnya 0,5 meter. Segini nih semeja ini. Terus begitu muter. Nah, itu Ka'bah ya di pasangannya itu agak ke dalam. Jadi pondasinya keluar. Padahal di bagian Ka'bah dulu konon katanya tuh di zaman Quraisy, zaman dulu itu, zaman jahiliyah, waktu dibangun kekurangan biaya apa istilahnya. Jadi ada tuh bagian dari rukun Yamani terus sampai ke rukun Hajar itu ada pondasi yang keluar. Kalau ente lihat di YouTube nanti lihat. Namanya Sazarwan begitu. Sazarwan itu pondasi yang keluar. Maka ntar kalau kita tawaf jangan naik di sini di Sazarwan. Jangan naik di itu nggak kehitung ente. Berarti seakan-akan ente tawaf di dalam Ka'bah. Mestinya di luar. Ini nggak semua bagian Ka'bah, nggak semua. Ya, emang agak lucu ya begitu apa adanya itu, nggak ada yang berani robah udah. Jadi kan kalau orang bikin rumah itu biasanya pasangan ada di dalam ya. Ada di dalam paling pinggir, anggap di dalam kemari nih. Dalam, kita kan diuruk nggak kelihatan, dikeramikin. Ya. Biasanya begitu. Kayak ini dulu dibangun, saya lihat pondasinya tuh pakai batu kali di sini nih. Makanya bangunan kuat banget nih. Sebelum apa namanya? Belum Krismon. Bangunannya ini saya lihat berapa terak tuh batu kali. Ya, lebar. Gitu. Lebarnya berapa tahu ini. Maka ada yang bilang nih kokoh banget ini bawahnya ini ya. Dipendem berapa meter ini, gali lubang. Baik saudara-saudara, itu namanya Sazarwan. Sazarwan kalau bahasa saya pondasi yang keluar. Ya, pondasi yang keluar. Jadi pondasi nggak masuk ke dalam, keluar. Jadi nggak boleh. Itu saudara, Ka'bah itu kan ada 4 pojok kayak meja ini. 4 pojok. Ini nih pojok pertama, anggaplah ini rukun Yamani namanya. Menuju ke Yaman. Ke arah Yaman ini. Cuman saya lupa itu arahnya apa, utara, selatan, timur begitu. Ini menuju ke Yaman. Nah ini kan ada Hajar Aswad. Nah, ini rukun Hajar Aswad namanya. Nah ini rukun Iraqi. Ke Irak sono. Ke Irak. Kalau ini Syami, ke negeri Syam. Ada 4 pojok. Masing-masing namanya. Biasanya orang pengen nyium ini, dia udah ambil ancang-ancang, udah naik di pondasi sini nih. Iya, berjejer, ngantri. Iya, entar sampai di depan main singgut-singgutan, jatuh, nggak jadi lagi, nggak dapat lagi. Iya, dipiak kali, kenal dipiak begitu. Berebut, maka mendingan jangan nyium dah, keras sono, agak keras bawaannya. Ya. Jadi kadang-kadang mereka naik di pondasi. Iya. Nah itu beratnya kalau sambil tawaf nggak bisa. Ya. Soalnya ketika dia tawaf pengen sambil nyium Hajar Aswad, dia kadang-kadang naik di pondasi. Ya. Nah naik di pondasi ini menyalahi syarat tawaf. Berarti kamu tawaf muter
berada di dalam Ka'bah, mestinya di luar Ka'bah. Ya, itu. Ini yang pergi haji mungkin nyambung kali begitu. Yang belum haji mudah-mudahan pergi haji. Amin ya. Itu namanya sazarwan. Selesai itu. Ya, syarat yang kelima menjadikan Ka'bah sebelah kiri. Syarat keenam, ya, orang yang tawaf di luar Ka'bah. Nah, ada lagi ini yang namanya setengah busur. Setengah busur. Ya. Mungkin kenal busur begitu, busur yang penggarisan itu. Ya, kan ada kan penggarisan satu lempeng aja. Ada busur yang begitu tuh, setengah busur. Nah, ada bangunan setengah busur, ini anggap Ka'bah itu antara Iraqi, rukun Iraqi dengan rukun Syami. Nah, di sini ada bangunan ini. Dulu di sini dikasih dikasih jalan. Jadi orang bisa jalan dari sini, keluar dari sini. Di sini ada pasangan setengah busur. Setengah busur. Ya, ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail dia pun dalam Ka'bah ini. Bukan luar Ka'bah ini. Dalam Ka'bah dia. Ya, namanya Hijr Ismail, ada pasangan setengah busur. Ya. Nah, ini pasangan setengah busur zaman-zaman dulu tahun 80-an ya, itu masih dicoak ini, artinya belum ditutup kasih pintu begitu. Setengah busur. Jadi orang bisa jalan sini nih, nenggel. Kemari begitu. Sekarang ini udah ditutup. Ini ditutup, cuman atau doang dibuka nih. Kongliong namanya. Ya, kongliong. Kalau bahasa bangunan kongliong di sini. Ya. Setengah busur, tingginya paling segini, kayak pagar aja. Begitu. Dulu ini di kongliong, ini kongliong, sekarang ditutup ini. Jadi, nah ini pancuran emas. Ada pancuran emas. Karena itu Ka'bah dicor atasnya. Ya. Dicor atasnya, kemudian dikasih ya pasangan sedikit supaya air nggak kemana-mana, supaya keluar air satu arah. Di sini dikasih tadi talang ya, talang air begini dari emas nih. Ini dari emas nih. Kalau hujan orang berebut mandi di sini. Kalau hujan berebut mandi, tapi jangan diharamin itu, jangan bid'ah itu, nggak apa-apa lah, nyari berkahnya begitu. Kalau hujan, ya. Jadi dia bangunannya cor atasnya, dikasih talangnya dari emas begitu. Letaknya tadi antara rukun Iraqi dengan rukun Syami. Di sini Yamani, di sini Hajar Aswad. Di sini Hajar Aswad ya. Nah, di sini ada bangunan setengah busur, bukan bangunan sih, yaitu pasangan kayak pagar. Nah, kalau kita mau masuk kemari nih, mau masuk ke Hijr Ismail, berebut. Ya, kita mau sembahyang di dalam. Nah, itu. Siapa yang mau sembahyang di dalam Ka'bah? Caranya gampang. Kalau melalui pintu, nggak bakalan dikasih. Dipegang merah aja kali itu. Ya kan? Lagi pintunya tinggi kan? Pakai tangga dulu. Pintunya dari emas. Dari emas pintunya. Jadi pengen sembahyang di dalam Ka'bah caranya gampang, masuk ke Hijr Ismail. Cuman masuknya berebut, ya. Entar sembahyangnya, ya udah dah main singgut-singgutan, tempatnya sempit begitu. Ya. Nah, itu saudara-saudara nggak bisa tawaf di situ. Jadi di luar Hijr Ismail. Jadi kemarin nih surut putar, begitu putar. Ya. Nah ini setengah busur nggak dilalui. Ini tempat orang sembahyang ini. Mungkin sembahyang sunat tawaf begitu. Atau mau sembahyang aja di situ. Berebut. Kita ini kalau pengen menuju kemari ini mau masuk ke Hijr Ismail, kita ancang-ancang tuh dah. Kan dari luar sini kan, mendekat terus sambil jalan, mendekat deketin Ka'bah, terus deketin pagar Hijr Ismail, terus. Nah, pas banget sini dah, kongliongnya masuk ke dalam. Begitu caranya, ya. Itu masih gampang itu daripada mau cium Hajar Aswad nih sunat ini repot banget udah. Ya, ada yang lucu tadi saya bilang dia udah berusaha dari sini nih udah ancang-ancang, pelan-pelan sampai di sini mental. Ya. Bukan main. Konon maaf nih.
nih rahasia jangan ngomong-ngomong nih. Katanya bisa bayar ada orang-orang tertentu di sono. Ya, istilahnya ada apanya ya, ada calonnya apa begitu. Ntar dibantuin media, di berapa orang dia. Orang sono, tapi orang kita yang tinggal di sono. Saya nggak sebut sukunya dah jelek ntar. Begitu. Pokoknya ada orang tertentu dinanyain, Pak mau Jum Aswad? Iya, sini bayar 1 juta misalnya. Bayar 1 juta. Ntar dibantuin, maju Pak. Begitu, maju, begitu kan. Ada orang dipiak orang, nah ini jadi jatuh di sini nih. Gara-gara dia kali galak banget demi 1 juta itu. Iya. Nah, kacau udah begitu. Jadi kita nyogok kudunya. Oh berada. Nggak di mana nyogok. Di Indonesia nyogok, di Ka'bah nyogok juga. Kalau nggak nyogok nggak dapat zaman sekarang. Ada tuh ditanyain sono. Ya. Jadi diatur media. Ini Hajar Aswad dijaga sama askari, sama polisi. Jaga 1 orang, 2 orang begitu. Dia diam aja dah. Nggak tahu apa didapat uang tadi itu. Walau alam dah. Maka kita udah nggak kepengen aja, udah berat. Ya, berat begitu. Nah kalau sekarang nih kosong katanya nih, itu bisa kali itu. Bayangnya pada renggang begitu, kita lihat di TV. Sekarang bebas. Kalau nanti lagi orang ramai udah nggak bakalan bisa. Iya. Kalau nggak bayar sampai di tempat tujuan jatuh. Kalau bayar nggak jatuh. Malah orang lain dikejar jatuh. Dipiak, kenal dipiak. Habis sudah ya. Bukan main saudara-saudara itu. Ya, selanjutnya ya wasabi yang ke-7, tadi yang ke-6 tawafnya di luar Ka'bah. Yang ke-7 ini di bawah sekali itu wasabi kaunuhu ayat taif sabaan yakinan. Harus 7 putaran secara yakin. Harus 7 putaran. Maka nanti ente hitung pakai karet kayak taruh sini 1. Bagaimana kayak cara ente? Ente pegang kayak begini, kayak orang tasbih. Cuma kalau ini kok kelupaan ya. Oh berapa dah? Nah kalau kelupaan gampang itu. Pastiin yang kecil. Bu tadi udah 3 apa 4? 4 apa 3? Udah 3 aja. Begitu, terusin udah, daripada bengong terus, bingung aja diem. Pastiin, ambil yang kecil. Kalau yang kecil pasti, ya 3 udah pasti dah. Kalau 4 belum tentu. Ya, walaupun mungkin udah 4, biarin, nggak ada urusan. Yang penting pakai keyakinan. Ya, jadi tawaf itu mesti 7 putaran. 7 putaran. Ya. Kemudian ini di halaman selanjutnya nih 208 ini. Wathamin, syarat yang ke-8 untuk tawaf kaunuhu fil masjid. Ya, jadi tawaf itu berada di dalam masjid. Itu memang nyata udah. Jadi Masjidil Haram gede banget. Di tengah-tengah ada Ka'bah. Nggak boleh tawaf di luar masjid, lagi nggak kuat gitu. Gede banget, lebar banget begitu. Iya, mungkin masjid dari sini kemana ini? Ke pasar kecil kali ya, gede banget begitu. Ya, gede banget tuh masjid. Ya. Jadi dengan demikian nanti tawafnya berada di dalam masjid, tapi di luar Ka'bah, begitu. Itu wasamin. Ya, kaunuhu fil masjid. Watasi di bawahnya. Yang ke-9, ada musarfihi li ghairihi. Jangan mengalihkan tawaf kepada lainnya. Katolabi gharimin, seperti mengejar gharim, orang yang ngutang belum bayar. Ada orang ngutang belum bayar, ketemu di Ka'bah. No dia gue ubar ti. Ubar. Sambil tawaf ngubar. Ini merubah niat. Nah, itu seukuran ngubar itu enggak sah. Ya entah kalau mau terusin tawafnya mundur lagi lah. Ya anggap tadi ngubernya 3 meter. Nah, mundur 3 meter. Tinggal yang lain terusin, begitu. Nah yang tadi yang pernah saya katakan dulu, waktu tawaf jangan ngejar-ngejar ketua rombongan. Itu. Jadi tawaf aja. Nah ntar ketua rombongan yang bijak, dia akan ngomong, yang ngerti begitu. Pokoknya ntar tawaf aja. Ya kalau nggak kelihatan saya, jangan diuber-uber saya, jangan. Ntar kumpulnya di sini nih, misalnya kan begitu.
Udah selesai tawaf, kumpulnya di sini, tandain. Ya udah, tawaf udah. Ya. Kadang-kadang dia udah pegangan, dipecah juga sama orang, dipiak kan repot juga. Ya, kadang-kadang begitu, susah jadinya. Jadi bisa buyar tuh rombongan, bisa buyar. Karena desakan orang banyak, buyar. Nah, ntar kita jangan kebingungan, tawaf aja. Ya. Anggap kita lihat dari jauh, biarin aja. Ya. Supaya enggak merubah niat tawaf untuk mengejar orang. Ya. Tuh, fa in sarafahu linahwi talabil gharimi in qata'a. Kalau dialihkan seperti untuk mengejar orang yang tadi ngutang belum bayar, dikejar begitu, maka terputuslah tuh. Terputus tawaf, itu bukan tawaf namanya. Seukuran segitu nggak dianggap begitu. Nah itulah syarat-syarat tawaf ada 9 itu. Baik tawaf wajib, tawaf sunat, supaya itu dilaksanakan. Ya. Itu yang pokok itu. Nah, ini ada yang sunat-sunatnya lain ini. Sunatnya menyentuh hajar aswad, mencium hajar aswad. Ya, itu memang agak repot itu. Sulit itu dilaksanakan sunatnya. Ya. Menyentuh hajar aswad itu sunat. Dan menyentuh rukun yamani. Ini mungkin gampang. Menyentuh aja, mengusap sambil tawaf, muter. Lempengan rukun yamani kita usap dengan tangan kanan kita begitu. Terus muter lagi dan seterusnya. Ya, itu sunat juga itu. Ya. Baiklah saudara-saudara, itulah yang dapat saya bahas tentang haji, tentang syarat-syarat tawaf itu. Ya. Itu penting banget soalnya, karena di rukun saya khawatir kayak tadi kurang selangkah aja. Udah, jadi tawafnya gantung. Akibat tawafnya gantung nggak sempurna, yang lain juga ada gantung jadinya hajinya. Ya, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia nggak sadar, ya kesalahan dia. Maka kita harus mengetahuinya supaya waktu tawaf nggak ada pelanggaran. Ya. Nah, udah sampai situ dulu dah. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Tentang wanita haid, tadi Ustaz bilang solusinya itu menggunakan mazhab Imam Ahmad. Iya. Nah kalau misalnya wukufnya menggunakan mazhab Syafi'i, sa'inya menggunakan mazhab Syafi'i, kemudian pas tawaf karena dia haid langsung pindah mazhab, itu gimana? Ada yang bolehkan, nggak apa-apa. Ya, yang penting kan satu tangklik nih, yaitu satu tangklik, satu set tawaf. Ya, maka nanti dilihat itu syarat-syarat tawaf menurut mazhab Imam Ahmad. Begitu. Kalau ente melebar urusan haji semuanya, ya berat banget. Jadi kita pindah ke mazhab Imam Ahmad, lempengan tawaf doang. Nah kita lihat itu syarat-syarat tawaf menurut mazhab Imam Ahmad begitu. Saya belum lihat itu syarat-syaratnya. Ya. Tadi kan syarat-syarat menurut mazhab Imam Syafi'i begitu. Jadi ada yang bilang memang satu set ente bukan berarti satu set ibadah haji seluruhnya. Terlalu besar itu, tapi satu set per bagian-bagian gitu. Ya, memang ada sebagian ahli usul fikih itu membolehkan tanpa syarat-syarat tersebut. Ya, bagi orang awam khususnya dibebas aja dah. Yang penting ketemu salah satu mazhab udah oke. Begitu. Nggak mesti mensyaratkan satu set kayak wudu. Ya, wudu sama yang membatalkan satu set itu. Wudu sama yang membatalkan satu set. Maka ketika kita tawaf, pengen supaya bersentuhan enggak Nah, di dalam mazhab Syafi'i bersentuhan lain jenis batal. Mungkin bersentuhan kita nginjak kakinya, diinjak, repot udah, orang bejibun banyak begitu. Maka pakai cara mazhab Abi Hanifah misalnya. Abi Hanifah mensyaratkan ketika berwudu ya itu ya kalau kepala seperempatnya. Nah ini beda. Mazhab Syafi'i harus mengusap yaitu minimal ya sebagian lah, seberapa aja. Jadi lebih sulit mazhab Abi Hanifah. Dia mesti seperempat. Karena kita pengen ngikutin dia, nanti waktu wudunya giliran ngusap kepala seperempat. Jangan pakai ngikutin mazhab Syafi'i. Ntar katanya jadi belang-belang. Ya, jadi
Waktu ngusap kepala mazhab Syafi'i sedikit pun jadi. Nggak mesti 1/4, 1/10, 1/20 bebas. Yang penting mengusap kepala sebagian. Nggak dihitung tuh dah batasannya. Mazhab Abi Hanifah 1/4. Karena kita ngikutin dia, maka wudunya satu set tuh, wudu doang. Ama yang batalin. Wudu ama yang batalin. Nantar waktu bersentuhan nggak batal. Lantaran kita ngikutin mazhab Abi Hanifah. Karena dia mengatakan batal itu persentuhan laki perempuan kalau berhubungan badan. Kalau sebatas bersentuhan nggak batal begitu. Mazhab Syafi'i mengatakan setiap persentuhan batal aja. Mau nafsu ke, mau kaget ke, udah batal aja. Ya, mau nenek-nenek ke, batal juga udah. Ya, begitu. Tinggal lihat. Mazhab Hanifah gampangan dia. Dibilang batal ketika ya berhubungan badan. Kalau bersentuhan doang nggak batal. Nah, kena lagi haji ini, lagi mau tawaf, orang bejibun, ya ente pun bisa praktekkan di sini. Maksudnya ente mau kuliah, mau pergi kemana-mana, naik bis begitu. Ya, ogah wudu mulu, dah repot wudu mulu. Ya, udah wudunya dari rumah ngikutin mazhab Abi Hanifah. Ntar kalau bersentuhan dengan perempuan, jalan terus. Nggak mesti lagi acara tawaf tadi. Di Indonesia juga bisa. Ketika keadaannya tadi tuh orang banyak, ya naik bis tahu sendiri, naik kayak turun, entah dalam bis, kesenggol, keinjak, ada aja dah. Nah, kita ngikutin mazhab Abi Hanifah, cuman wudunya cara dia, mbatalinnya cara itu yang satu set itu. Ya, kalau tadi yang inti tanya itu kan di dalam tawaf, ya. Itu ada satu set dalam tawaf. Ngikutin mazhab Abi Hanifah, cuman tadi syarat-syaratnya itu apa? Mazhab Abi Hanifah saya belum dalamin itu. Ya, saya belum dalamin. Ada pendapat yang mengatakan nggak pakai gitu-gituan, langsung aja udah. Itu gampangan lagi. Yang penting ketika kesulitan pindah ke mazhab yang lah, nggak disyarat-syaratin mesti satu set. Nggak mesti satu set. Kayak tadi, jadi wudunya cara Imam Syafi'i, batalinnya cara Abu Hanif. Ini kan nggak satu set ini. Ya, tadi dia waktu wudu cuman mengusap sedikit kepala. Tapi ntar waktu membatalin pakai mazhab Abi Hanifah. Berarti bukan satu set, bukan satu tangkli, tapi ada yang bolehin begitu. Nah, yang paling bagus sih satu tangkli satu set. Biar bekelima lah begitu ya. Baiklah saudara-saudara, mari kita akhiri dengan membaca Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mengampuni kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kita, khususnya ibu bapak kita. Semoga Allah sampaikan pahala suratul Fatihah kepada beliau-beliau yang sudah wafat, ibu bapak, guru-guru, mertua, istri, anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari virus corona. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Muhaimin ya Salam, ya Muhaimin ya Salam, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Salimna wal muslimin, salimna wal muslimin minat ta'un wal waba wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa.
Maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'a
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam wa inna rabbana salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala wa ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu as-samawati wa ma fil ardi. Alladhi yashfa'u bi-idhnihi. Subhanallahil azim daiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran wa katsiran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika husni ibadatika wa a'inna ala dhikrika wa syukrika husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-'afiyata wal-mu'afata fid din wal akhirah.
أنفسنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الصحة بالتقوى والعمر بحسن العمل وارزقنا رزقا حلالا وأجعلنا تغفرنا عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة